kalau misalnya ada kesempatannya dan acting yang benar dengan persiapan yang cukup itu seperti apa, jadilah Danur. Dan tidak disangka-sangka waktu itu hari pertama penonton Danur 80.000. Boleh tepuk tangan dulu. Juga untuk para pemainnya. Nah, saya mau tanya sama Zee, bergabung di kaget ya Zee ya? Jadi bergabung, Pak, boleh cerita? Senang banget ya pastinya atas kesempatan ini. Ya walaupun aku emang nggak ikut dari Danur 1, 2, 3, tapi aku nonton Danur 1, 2, 3 saat itu aku masih SD atau SMP ya. Banget loh atas keterangan itu ya, berasa kuat. Tapi ya maksud aku dari waktu selama itu aja Danur saat ini masih bisa ada aja, udah bersyukur banget. Dan juga aku gak nyangka banget, mungkin karena aku sebagai penonton gak pernah terpikirkan oleh aku bisa jadi salah satu pemainnya di masa depan gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur banget atas kesempatan ini. Terima kasih Pak Wanwat sudah mempercayakan saya menjadi Riri. Dan karena semua orang banyak yang tahu Danur, dan aku happy banget pas aku mulai syuting dan everything, ternyata fans-fansnya Danur tuh banyak supportive banget. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih dapat keluarga baru di sini. Boleh tepuk tangan dulu buat Zee. Terus ya, kalau dipanjangin lagi tahu kita karena Pak Manoj dengan MD ini akan selalu punya kejutan yang banyak. Jadi tidak usah kita perlu memprediksi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini happy banget karena ketemu lagi sama keluarga Danur, sekaligus sedih karena kayak udah 10 tahun kayak saya tuh tumbuh bareng Danur. Terima kasih Kak Manoj, terima kasih Prilly, terima kasih Risa, terima kasih Awi. Kayak saya jadi masih ingat tadi flashback sedikit, pertama kali saya izin ke Peter CS, ke Peter dan Risa, Peter, jadi kayak udah sekarang udah chapter udah 10 tahun ternyata. Jadi kayak terima kasih Pak Manoj, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya keluarga Danur ini setia banget ya. Kayak happy, terima kasih semua penonton Danur. Semoga sajian terakhir kita sangat berarti buat kalian semua. Penonton juga setia kan? Ya, setia, buktinya akhirnya ditunggu teman-teman media. Yang di belakang boleh ya? Silakan. Ya, boleh. Jangan lupa nama dari media mana. Terus kenapa kemudian berubah menjadi The Last Chapter? Apakah ada pertimbangan? Terima kasih. Tanggalnya Maret ini, tunggu tanggal lainnya. Saya udah dibilang, bosnya Prilly bilang tidak boleh announce. Tunggu, kita punya strategi kapan yang pasti. Film ini punya strategi yang tepat. Ini brand kami tunggu 2019 karena 2017 Maret benar Hari Film Nasional. Terus 2018 kami rilis. Ya, tiap tahun kami melakukan rilis Danur. Tapi ini kali banyak option cerita dari kehidupan Risa. Kami tinggal pilih momen yang mana, cerita yang mana. Dan ada, jujur waktu itu Danur itu siapa yang nggak mau lanjutkan ya, istilahnya IP besar, track record. Dan bisa dibilang film horor pertama di 2017 yang bangkit lebih dari 2 juta penonton. Selalu 1 juta aja udah luar biasa sebelum Danur. Jadi kami di sini punya tanggung jawab yang punya apa ya? Kalau MD lihatnya nggak mau kita punya franchise besar, punya IP besar, terus kayak Haji Mumpung mau diperes gitu, udah menjadi banyak banget elemen. Dan kami udah lock date rilis. Saya terima kasih waktu itu udah mau syuting tapi nggak happy. Saya jujur belum happy skripnya. Ya, kita nggak mau kalau nggak happy kita juga. Betul kan, kita pernah 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah, hampir 2 tahun. Jadi jago emang. Terima kasih Mas Ryan pertanyaannya. Kalau dari segi saya sendiri, betul sekali Danur itu film pertama yang mempercayakan saya untuk menjadi peran utama. Karena pada saat itu di 2015 ya Pak, waktu saya mendapatkan tawaran Danur, itu saya sangat strategis sekali untuk berpindah dari sinetron dan ke film. Karena pada saat itu 10 tahun lalu ada stigma bahwa
oh kayaknya artis sinetron gak bagus kalau main film. Ada stigma itu yang dimana saya berusaha aktor itu dikotak-kotakan. Semua itu sama saja gitu. Tergantung bagaimana kita melihat peran itu gitu. Dan semua peran itu penting menurut saya di proyek apapun. Tapi gara-gara waktu itu tidak ada kepercayaan publik bahkan untuk saya terjun di dunia film, sayanya pun jadinya tidak percaya diri. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari MD, Danur, dan saya tahu buku Danur itu bestseller di toko buku. Jadi itu saya makin ragu lagi. Kenapa saya sih, kan masih banyak ada aktor-aktor lain yang udah punya track record ya. Udah punya track record bisa bawa penonton ke bioskop, udah punya track record acting, kenapa saya? Tapi pada saat itu Pak Manoj, Kak Sanjay waktu itu casting director meyakinkan, Dek pasti kamu bisa gitu. Coba aja dulu, siapa tahu ini bisa menjadi pintu untuk kamu masuk ke dalam. Gak ada yang menayangkan film horor. Karena film horor kalau teman-teman ingat lagi dewasa. Jadi saya main film horor tuh, aduh, udah keputusan yang tepat bukan ya? Tapi saya yakin kalau misalnya ada kesempatannya dan acting yang benar dengan persiapan yang cukup itu seperti apa, jadilah Danur. Dan tidak disangka-sangka waktu itu hari pertama penonton Danur 80.000, dan untuk film horor yang pada saat itu layak Kan jadi match banget ya. iya, walaupun kayak dari Danur 1 sampai Danur 4 ini yang tumbuh hantunya saya segini-segini aja gitu ya. Jadi iya, jadi pas syutingnya itu kan lumayan ya, persiapannya 3 bulan. Anak-anak ini tumbuhnya cepet ya, dari yang awal casting segini, pas syuting segini, jadinya saya syuting akhirnya harus pakai Apple Box teman-teman gitu supaya tingginya sama. Tapi nggak apa-apa walaupun badan saya nggak bertumbuh, yang penting film dan karirnya bertumbuh ya. Gitu. Bagus banget emangnya punya. Coba tepuk tangan dulu buat Prilly. Makasih. Dia juga sudah melakukan. Bener ini, terus lihat line up pemainnya juga sangat menyenangkan banget. Aku banyak belajar dari teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak Manoj, dan situasinya juga menantang, suhunya juga dingin, dan karakternya juga penantang. Jadi kayak harus terus salah ngomong tuh. Jadi ditunggu aja teman-teman, semoga karya yang kami buat pakai hati juga bisa dinikmati teman-teman kita semua. Oke, tepuk tangan dong. Itu kayak gitu loh. Jangan kayak gitu. Oke, sebelum ke yang gemas-gemas, aku baru baca itu kayaknya ya. Karena aku lumayan early in my career as an actor, dapat kepercayaan dari Pak Manoj, dari Kak Sanjay untuk IP yang sebesar ini. Awalnya pasti deg-degan, tapi waktu kita mulai prep dan syuting, alhamdulillah sama teman-teman ini tuh membuat jadi deg-degannya berkurang. Kemudian ya waktu syuting itu secara fisik memang sangat challenging karena karakterku juga cantik, ya challenging lah secara fisik, tapi secara mental dan secara psikis aku sangat happy. Karena teman-teman di sini tuh benar-benar kita jadi geng gitu. Kita saling menguatkan, kayak ayo bisa karena 10 tahun yang lalu. Jadi it's such a great honor. We had so much fun membuatnya. Semoga teman-teman juga menerimanya dengan baik. Banget kayaknya. Peter mana Peter? Syuting. Gimana? Kamu energinya pasti kamu nggak habis-habis ya? Mungkin iya. Itu kan kalau habis pasti semangatin sama mereka. Jadinya habis naik energi. Selalu ke recharge ya. Iya. Apa yang paling seru kalau dari kita selama syuting? Selama syuting sih kita syutingnya bisa bareng-bareng sih. Kayak main ya? Iya. Gak kayak lagi kerja ya? Iya. Seru ya? Seru banget. Coba kalau William mana William? Itu entah pas lagi syuting, entah pas lagi kumpul bareng, yang nggak bisa lupain atau yang paling seru deh. Seru tuh pas ngapain, pas lagi break syuting. Mungkin pas lagi nunggu tag kali ya, karena kita main lewat Merame. Mainnya main apa sih? main Roblox. Main apa? Anak gimana? Main apa kan juga main kucing. Main Papi namanya. sapi. Oh kucing apa sapi? Kucing namanya
Kucing namanya sapi. Oh, Cantik namanya satu lagi. coba. Cantik namanya satu lagi. Namanya cantik. Dijadiin nama kucing. Ya ampun. Berarti kucingnya cantik kali ya. Kamu punya cerita seru apa nih? Kalau di sana kalau lagi break itu ngapain? Main Roblox juga atau ngemil? Paling suka ngapain? Kalau kita lagi break, kita suka main Roblox, of course. Dan kita juga suka nongkrong, main luar.